Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aufa dengan NPM 2101270068. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resume materi perbankan syariah. Yang pertama, sejarah perbankan syariah. Bank syariah pertama kali muncul pada 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Midgarn, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan 1970-an. Berdirinya Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975 yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multimedia. Mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara seperti Dubai Islamic Bank di Dubai pada Maret 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan 1977, dan Kuwait Finance House di Kuwait 1977. Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba. Selanjutnya yang kedua, hubungan syariah dengan ekonomi. Unsur syariah sangat penting ada di dalam ekonomi suatu negara, sebab di dalamnya mengandung akad-akad yang terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Ekonomi syariah juga menjamin keberlangsungan tatanan ekonomi masyarakat tanpa adanya monopoli atau penguasaan harta benda pada satu orang. Terhindarnya masyarakat dari kemiskinan dan ekonomi syariah mengatur kerjasama ekonomi antar manusia dengan saling menguntungkan. Yang ketiga, karakteristik bank syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Keempat, tujuan bank syariah. Bank syariah bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi untuk muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar atau tipuan, dan untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, serta untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Yang kelima, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ada banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dan saya akan menjelaskan beberapa perbedaannya. Yang pertama, dari segi operasional, pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba. Yang kedua, kesepakatan, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda dengan bank syariah, melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga.
Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Yang ketiga, pembagian keuntungan pada bank syariah. Keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi, bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Keenam, prinsip bank syariah. Bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, beberapa di antaranya. Yang pertama, bebas dari bunga atau riba. Yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau garar. Yang keempat, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya yang ketujuh, kegiatan di bank syariah. Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah meliputi hal-hal sebagai berikut, di antaranya menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berikutnya, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Itulah tadi beberapa materi yang telah saya pelajari dari awal pertemuan sampai sekarang ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.